jago juga udah. Apalagi dia untuk ketanaman, untuk aplikasinya dia menguasain. Nah, bagaimana mengaplikasikan organik cair. Sebenarnya nggak harus pakai ini, ada banyak cara sistem composting. Bisa dengan embed chart. Nanti kalau ibu punya embed chart kan saya kasih tahu bagaimana caranya. Nah, paling penanganannya berbeda karena setiap inovasi komposter ini tentunya ada nanti yang hasilnya berbau. Nah, bagaimana sih caranya untuk menangani hasil yang tidak berbau? Nah, inilah caranya. Karena kalau dengan sistem keran gini biasanya cenderungnya, nah inilah kita rusak jadinya kan. Tapi nggak apa-apa, bagaimana pun caranya bisa gitu. Nah, ibu-ibu di sini yang udah mengolah sampah organiknya siapa? Iya sih. Belum ada. Iya sih ada. Nah, nanti kalau biopori udah pernah main di rumah. Biopori udah pernah main nggak? Bikin lubang, kayak model gitu tuh. Tapi kan terus kalau di, nah itu artinya kalau kita namanya. Nah, kalau ini yang kecil aja di depan rumah ada lubang kecil. Nah, kalau memang nanti itu nggak ada, bisa nanti kita bagaimana membuat agar kan tahu kan itu juga bisa manfaatkan. Jadi nggak harus punya yang model seperti ini, ya kan? Tapi embernya juga bisa digunakan. Cuman saya sebenarnya juga berbagai macam cara sebenarnya untuk mengkomposkan gitu. Nah, yang jadi masalah kan takutnya berbau. Nah, itu ada tekniknya tersendiri. Nah, ini hasilnya lah. Ibu ada mencium bau nggak? Nggak ada kan? Nah, inilah kenapa kemarin ini kan sudah resiko taman terbuka anak. Kalau sampai berbau kan urusannya ya paling mereka yang dipanggil ya kan. Saya kan cuma lari dari kenyataan kan. Nah, tapi dengan kata seperti ini, nah hasilnya akhirnya ramah lingkungan, ramah anak. Karena ini harus diciptakan di Petra, jangan sampai Petra menjadi kesan bahwa kok mengolah sampah kok bau busuk gitu kan. Nah, inilah yang kita ciptakan karena inovasi ini kecenderungan bau pasti tinggi. Ini kecenderungan bagaimana tekniknya nanti kita sambil berjalan seiring waktu, kata lagi nanti sama Pak Joko kapan pertemuannya lagi ya kan. Tapi yang jelas ibu sudah tahu manfaat sampah organik. Di sini yang suka berkebun siapa menanam? Ya minimal penanganan sampahnya aja ya. Misalnya kita contoh di satu tempat kan pasti ada yang butuh pupuk organik cair, ya nggak apa-apa berbagi. Sedekah kan nggak harus uang, ya kan? Saya kan berbagi tuh di depan saya taruh pupuk organik cair di rumah saya. Terserah mau ngucurin terserah deh gitu. Mau berapa banyak terserah. Jadi memang ada tempat satu khusus saya taruh di depan rumah. Itu mereka ibu-ibu pakai. Nah, nanti sering waktu ibu bisa pakai manfaatkan ya untuk berbagi lah kepada sama. Jadi itu tadi udah jelas ya Pak Joko ya, jelasin ya sampah organik apa aja yang bisa masuk. Nah, kangkung kayak gitu. Nah, intinya sih 4, sisa sayur, aneka dedaunan. Kalau kotoran hewan ada, monggo. Kalau nggak ada jangan dipaksakan, ya kan? Nah, aneka dedaunan dan aneka kulit buah itu dasar. Ya. Nanti ada yang bilang hewani bisa nggak sih? Bisa, cuma ada tekniknya. Karena nanti kalau hewani dan dia juga nggak boleh dominan. Nah, karena kalau nanti ibu misalnya bekas masakan atau tinggi garam itu juga mempengaruhi nanti hasil pupuk terbaik. Nah, tapi kalau bicara tentang catering, mereka coba aja sampai ke lingkungannya saja, penanganan lingkungan loh, nggak bikin pupuk yang bagus ya. Yang penting sampahnya dia terkelola gitu. Kadang kan ada contoh kayak kemarin saya dapat order komposter untuk hotel. Nah, sampah hotel yang jelas sudah nggak bisa dibikin pupuk bagus lah gitu. Tapi untuk penanganan lingkungan bisa. Sampai itu jadi ada 2, hanya sampai penanganan lingkungan atau ibu mungkin mau jadi petani rumahan. Ya kan, petani rumah itu memanfaatkan sampah untuk penghijauan. Nah, jadi Pak Joko udah jelasin tadi, yang jelas Pak Joko ilmunya udah mantap lah, udah belanglang buana. Ya kan, udah sampai tebar pesonanya udah kemana-mana deh Pak Joko nih, senior saya di dalam dunia persampahan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Ada yang mau ditanyakan? Adik-adik. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, ibu mau yang model begini. Ada model, oh cuma hanya dikeranin aja. Nah, nanti tuh ada tekniknya supaya nggak berbau-bau nggak? Udah pernah ngolah belum? Maksudnya itu cuma tong, ada kerannya toh. Oh ya udah berarti bagus. Oh, begitu. Sampah apa yang diolah? Buah banyak. Udah ngeluarin airnya. Airnya banyak banget. Warnanya? Ya masih terus. Nah, itu bau. Ya bang, apa sih? Saya ganti. Oh gitu ya, udah berarti ya bagus. Soalnya kalau warna aslinya sudah harus ketat. Itu berarti dia belum matang. Belum panjang. Nah, nanti ada tadi lagi fermentasinya tuh. Itu punyanya Om Iki tuh, itu fermentasinya. Nah, kalau untuk urusan pertanian tanya Om Iki tuh, jago tuh gitu. Dia mau ngomong hidroponik
hidroponik. Nah ini dua nih, mengenai sayur mayur. Nah bagaimana pengaplikasian pupuk ke tanaman hidroponik, ke tanaman ini, nah, mereka berdua yang jago. Nah Mbak, jadi ini tempat RPTRA untuk belajar mengajar edukasi ramah anak, ramah lingkungan. Itulah yang kita terapkan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Perlu nomor telepon Pak Melo nggak? Pantesan Pak Joko betah ya. Untuk penggunaan kompos cair Kadernya ini, Pak. ibu-ibu semua betah Bang Kesan. Pak, untuk penggunaan kompos cair ini ditaruhnya di daunnya atau di Tanah. Oh, di tanahnya. Tetap di tanah ya. Nah, dengan perbandingan sebenarnya begini, dia perbandingannya tetap misalnya misalnya ibu 20 mili ditambah 1 liter air. Sebenarnya sih ibu memakai boros pun juga nggak ada masalah gitu. Nah, tapi kalau bisa ditakar kalau untuk tanaman-tanaman yang bukan tanaman keras ya, tanaman keras apa sih buah, itu kan tanaman keras. Itu silakan mau dikucurin langsung juga nggak ada masalah gitu. Tapi kalau tanaman-tanaman yang akarnya agak lembek, ya itu agak ditakar. Tapi sebenarnya ini intinya bahwa ini organik, jadi tidak takut makainya. Karena kalau takaran itu bicara kalau pupuk yang memang dibuat dari bahan sintetik atau kimia, itu memang butuh takaran karena nanti kebakar tanamannya kalau kita paksakan untuk dilangsungkan. Itulah kurang lebihnya. Kalau gunanya buat apaan, Pak? Itu sebenarnya untuk panen kompos. Nah sebenarnya ini maaf, ini mau ngomong beneran atau enggak? Ya, semuanya Nah, lah. ini sebenarnya ini fungsinya sebenarnya tadinya ini saya nggak tahu ya, tapi intinya sebenarnya dia buat penahan. Sebenarnya ini nggak penting karena ukuran tong ini 60 liter ini nggak terlalu berat kecuali kalau ditaruh di sini benar supaya dia kuat karena kan dia bebannya besar, ya kan? Kalau ini sebenarnya nggak perlu pakai ini. Ah ini agak sedikit ribet sih menurut saya. Nah ini juga kalau udah berkarat ini pasti hancur. Nah kalau pakai keran kecenderungannya dia paling hebat setahun 2 tahun udah hebat lah. Karena kan tuh panas nih, ini kan aduh air kayak panas lah, ini kan hancur semua nih. Mendingan pakai pentil. Pentil sepeda lebih enak. Memang kalau melihat kerennya keren yang begini gitu. Cuma kalau untuk tahan lama lebih bagus pakai pentil. Sebenarnya ini nggak ada gunanya. Nggak terlalu berguna lah, menurut saya sih nggak terlalu berguna. Nah kalau ini ditaruh di sini, ini untuk penyangga sebenarnya. Sebenarnya apa aja nanti kalau ibu mau tanya mau sistem ember gimana sih cara buatnya? Ibu pernah tahu tempat wudhu kan? Ya udah samain aja buatnya begitu. Nanti kalau masalah pengaplikasiannya biar nggak bau, nanti komunikasi sama saya Pak, gimana Pak biar nggak bau gitu. Itu aja sih pengaplikasiannya. Pokoknya bikin kayak tempat wudhu, udah kasih keran, tapi jangan keran pentil. Ya, kalau keran mau keran dispenser kayak mau itu pasti jebol. Nah, kalau mau lama pentil. Tahu kan cara pasang pentilnya kan? Pengertian ya? Depan belakang jadinya kalau pentil tahu kan bikinnya kan ya udah gitu aja dari depan belakang masukin terus itu lebih kuat jauh. Ya kan? Perlu pakai saringan nggak? Ntar saringannya kita bikin secara alami. Jadi nggak perlu khusus bikin saringannya. Ada tekniknya di sini. Ya Bu ya. Udah sekian dan terima kasih. Nggak ada yang mau ditanya lagi ya Pak? Bu, Pak, Bu, Pak. Sampahnya itu maksudnya nggak kan berlapis-lapis tiap hari. Misalnya buah khusus buah. Wah nggak usah. Kalau komposter semua sampah organik. Tapi tergantung ibu kalau mau bikin ekoenzim mah Pak Joko nih jago nih ekoenzim itu khusus buah ya khusus buah. Nah, jadi itu pun juga buah pilihan. Nih, Kan? nomornya Bang Melo ya ini ya. Enggak nanti